Aku selama 1 tahun ini berdoa tahu semenjak kita datang ke Istanbul tahun lalu. Semoga kita bisa pulang lagi ke Indonesia gitu kan. Apalagi kamu setiap hari nontonin vlog-vlog kita di Indonesia. Ya guys, ini kalian nggak tahu tapi aku setiap hari dikerja di rumah, di atas bis, di atas metro, di atas jemputan kerja. Terus. Rasanya kayak memori yang cuma ada di mimpi gitu. Kayak aku belum pernah di Indonesia sebelum ini gitu rasanya. Arkadaşlar. Merhaba. Selamat datang lagi di YouTube channel kita. Udah 1 bulan gak ngevlog. Kenapa gak ngevlog? Karena kita pengen vlog spesial, guys. Ini surprise buat kalian, tapi surprise juga buat kita. Ya, jadi hari ini kita bakalan pulang kampung ya, guys. Kampungnya Bali ya, guys. Kita pulang ke Indonesia. Cuma karena kita dapat izinnya cuma 1 minggu doang. Aduh, sedih banget sih. Orang kerja emang kayak gini sih. Iya, gak bisa izin lama-lama. Soalnya ada banyak urusan, ada banyak kerjaan. Yang paling susah sebenarnya istriku sih minta izin. Soalnya aku kerjanya di bandara kan. Iya. Untuk minta izin, aku harus menunggu supervisor aku itu izinkan aku. Bahkan aku gak pilih tanggalnya, mereka yang pilih tanggalnya. Dipilihin guys. Misalnya aku mau pakai izin dari bandara musim panasnya, itu juga dilarang. Kamu harus pakai seminggu, tapi di tanggal yang mereka kasih kamu gitu. Iya, jadi strict banget ya, ketat banget. Kita udah packing nih guys. Tada! Ada kopernya, ada tasnya, tas kedua, tas kecil punyaku. Ini semuanya suamiku yang nanti pegang. Isinya tas. Di dalam tas Sebenarnya ada tas. ada tas di dalam tas, dan dalam tas ini juga ada tas. Juga ada beberapa bahan-bahan barang-barang yang kita mau kasih ke ibu mertuaku sama keluarga di Indonesia, kan mau oleh-oleh gitu. Sudah lama aku di sini. Kangen bahasa ini. Ini aku kangen bikin konten pakai tas yang besar sampai belakang-belakangnya sakit, tapi memori-memorinya indah. Kangen banget. Kayak rasanya kayak ada kupu-kupu dalam perutku gitu. Oh Indonesia, ketoprak, batagor dan somai. Ku selalu rindu setiap langkahku di Indonesia. Kayaknya kamu punya 2 rumah ya. Rumah kamu pertama di rumah kamu kedua di bandara. Aku pertama sayang itu hatiku. Aku pertama itu bandara. Karena lebih banyak. Aku lebih banyak menghabiskan waktunya di bandara daripada aku menghabiskan waktunya di rumah. Kamu udah pasang foto aku di wallpaper kamu belum? Bukan di HP. Di dompet. Ini foto 5 tahun yang lalu guys. Aku selalu suka foto kamu di dompet. Kamu juga ada fotonya di dompetku. Jadi setiap kali aku buka dompet, terus mau keluarin duit gitu, mau belanja jadi inget kamu gitu kan. Apa hubungannya ya? Kalau aku, setiap kali aku sedih, aku lihat foto kamu sayang. Aku bilang kalau aku bisa handle dengan suamiku, aku bisa handle dengan semua masalah dunia ini. Wadidaw. Soalnya kamu lebih susah daripada orang lain. Ya Allah. Langit biru negeri sendiri, lebih indah dari yang pernah ku jalani. Aus guys. Oke, kita udah sampai bandara guys. Sebenarnya justru waktu kita sampai ke bandara ini adalah waktu yang paling mendebarkan buat kita guys. Dan sebenarnya kita tuh belum fix pulang ke Indonesia. Guys, kita mau check-in. Ini counter check-in khusus untuk pekerja di bandara ya, Turkish Airlines. Jadi guys, sebenarnya kita datang ke sini tuh kayak gambling ya. Kita belum tahu nih bakalan fix bisa ke Indonesia atau enggak. Karena kan kita pakai tiket pekerja ya. Jadi setiap orang yang kerja di bandara di bawah perusahaan Turkish Airlines itu dapat tiket potongan diskon. Sebenarnya harga tiket pesawat kita dari sini ke Bali langsung 26 juta. Tapi kita diskon jadi cuma berapa guys? 3 juta doang. Enggak, 3 juta tuh buat 2 orang. Satu orang tuh 1,5 juta. Tapi masalahnya orang yang dapat privilege itu juga ada resikonya. Nah, Kita hanya bisa terbang kalau pesawatnya itu kosong. ya. Dan hari ini pesawat Bali sama seperti setiap harinya full banget. Ya. Full Jadi banget.
sebenarnya ya kita bahagia di awal tuh untuk menghibur diri aja ya. Pergi ke Indonesia sekarang buat kita tuh udah kayak mimpi guys. Sekarang kita berdua udah sibuk gitu. Tadi barusan kita ke counter check in, katanya kamu tunggu dulu aja, kamu tunggu sampai nanti gitu. Semoga aja bisa terbang guys. Beneran kita berharap banget bisa terbang. Positif dulu. Kita harus positif, biar positif yang datang. Aku selama 1 tahun ini berdoa tahu semenjak kita datang ke Istanbul tahun lalu. Semoga kita bisa pulang lagi ke Indonesia gitu kan. Apalagi kamu setiap hari nontonin vlog-vlog kita di Indonesia. Ya guys, ini kalian nggak tahu tapi aku setiap hari dikerja di rumah, di atas bis, di atas metro, ya, di atas jemputan kerja, ditontonin terus. Aku lihat-lihat foto-foto yang lama, kita foto-foto gitu. Ya. Memori yang rasanya kayak memori yang cuma ada di mimpi gitu. Kayak aku belum pernah di Indonesia sebelum ini gitu rasanya. Jadi makanya kita malam ini berharap banget sih bisa ke Indonesia. Dan ya kita lihat aja. Semoga kali ini keberuntungan berpihak kita ya. Oke, kita pengen coba check-in lagi ya. Soalnya tadi kita check-in disuruh nunggu karena nggak bisa. Mungkin sekarang setelah nunggu setengah jam kita coba lagi, mungkin semoga aja bisa ya. Bagaj, gule-gule bagaj. Alhamdulillah guys, alhamdulillah akhirnya bisa check in. Ini gimana nih? Berarti kita fix terbang atau masih nunggu dulu? Ada satu kemungkinan bisa jadi ada orang yang kerja, tiba-tiba datang, check in, dan mereka jadi di atas kita. Jadi kita diturunin. Maksudnya secara status dia lebih kuat gitu ya. Jadi misalnya cabin crew yang datang sekarang. Iya. Nah, mereka belum check in, mereka baru check in. Nah, mereka akan duduk di tempat duduk kita sini. Kita akan duduk. Ya benar-benar, soalnya statusnya istriku di bawah kabin kru guys. Jadi kalau misalnya ada kayak yang di atas statusnya yang lebih kuat dari dia yang mau terbang di penerbangan ini, kita harus ngalah dan ya udah. Aku masih deg-degan juga sih. Biasanya kan kalau aku kerja, aku masuknya langsung dari sini. Mana di sana kamu lihat tuh ada staff only. Iya. Aku bisa. Ini pertama kali aku akan lewat dari sini aku rasanya. Sejauh ini aku kerja di bandara, pertama kali aku akan lewatin dari sini. Lewatin internasional departure. Sejak aku mulai kerja kan aku. Oh iya. Biasanya lewat pintu belakang ya. Gitu, kayak aku nggak kerja di sini. Aku cuma orang yang terbang doang. Aku beneran malam ini haus banget guys. Biasanya aku kan kayak onta ya, minum tuh sehari tuh 8 liter gitu. Jadi sekarang aku lagi cari air. Tapi untungnya istriku, karena ini udah tempat kerjanya, jadi udah hafal dia jalan-jalannya. Sampai masuk lorong-lorong guys. Orang mana tahu. Aku di atas di sini. Oh, kantor kamu di atas? Iya, tapi kalau masuknya dari samping sana. Oh. Ada only staff gitu. Staff only ya? Nah, di sini. Oh, ini kantor kamu? Dari sana. Oh, aku kirain masuk dari WC dulu. Di kanan ada liftnya, aku gak tahu. Guys, tadi cewek ini teriak-teriak. Sebenarnya istriku juga kerjanya di sini. Kamu teriak-teriak terus ya? Iya, itu alasannya aku setiap kali sampai rumah guys, suaraku habis gitu. Soalnya aku selalu harus teriak, last call, gate close, hurry up, di mana kalian, ayo gitu. Jadi pas sampai rumah kayaknya suaranya kayak udah suara-suara nenek gitu. Udah habis. Sayang. Kita sekarang lagi nunggu di depan gate check-in. Sebenarnya gate check-in kita belum buka ya, soalnya masih ada sekitar 3 jam lagi guys. Kita memang datang lebih awal sengaja karena buat jaga-jaga aja kan, takutnya ada apa-apa. Dan juga sebenarnya kita kan tadi yang poinnya tuh belum fix terbang, jadi kita masih nunggu dulu sampai semuanya masuk. Sampai udah gak ada orang nih di belakang kita nih. Ini belum datang semua sih.
Sampai benar-benar gak ada orang baru kita nanti bisa masuk guys. Apapun yang terjadi aku gak mau jadi sedih gitu. Ya boleh sedih. Mungkin boleh kalau sedih. nggak bisa terbang hari ini, mungkin besok bisa terbang. Ya sedih itu, kita kehilangan 1 hari, kita udah capek-capek, gak bisa pulang rumah, udah Iya. kasih bagasinya buat check-in, jadi gimana gitu. Kan 24 jam harus nunggu. Penerbangan dari Istanbul ke Bali langsung hanya ada 1 kali dalam sehari. Iya, Jadi benar. kalau kita gak bisa terbang dengan yang ini, kita harus nunggu sampai besok, dan itu pun gak fix gitu, kita bisa terbang atau Ya. enggak. Kalau kita nggak jadi terbang, kita kemana ya? Zanzibar aja. Kita ke Zanzibar guys. Kita ke Madagaskar aja yuk. Madagaskar boleh. Atau kita ke Zimbabwe aja yuk. Zimbabwe, ada apa di Zimbabwe boleh. Sebenarnya alasan kita kenapa kita direct flight dari Istanbul langsung ke Denpasar, karena waktu kita tuh sangat sempit, sangat sedikit guys. Dan satu-satunya penerbangan yang direct flight ke tempat liburan yang lengkap di sana tuh ada semuanya, kayak pantainya ada, air terjunnya ada, itu kan Bali ya. Sebenarnya kita juga pengen ke tempat lain, tadinya mau ke Karimun Jawa gitu kan, lihat bagus banget. Ada pasien-pasien hair transplantku yang asalnya dari Lombok gitu, yang bilang, "Mas kapan main ke Lombok gitu, siap buat bantu gitu kalau misalnya ke Lombok gitu." Sebenarnya mau banget gitu ya ke tempat-tempat yang belum kita kunjungin, cuma sayangnya cuma 7 hari doang. Dan dengan waktu yang singkat ini kita seefisien mungkin lah memaksimalkan. Akhirnya kita susun interiornya ke Bali dulu gitu, dan nanti dari Bali rencananya sih kita pulang ke Jakarta, karena kan 3 hari yang lalu nih baru Idul Adha dan masih ada hawa-hawa lebaran Idul Adhanya gitu ya. Semoga sih. Iya. Kayaknya biar kita nggak terlalu sedih-sedih banget mikirin kita jadi terbang apa enggak, gimana kalau kita mikirin Kita bisa pulang atau enggak? kayak gitu, itu lebih stres lagi. Itu lebih stres lagi nanti. Iya benar guys. Ini Kita susah. mikirin ini aja. Kita makan apa sayang? Kita makan apa di Indonesia? Roti yo. List. Oh iya, listnya di mana? List. Apa yang paling kamu kangen dari Indonesia? Banyak. Makanannya. Banyak. Mulai dari mana itu banyak banget. Yang paling kamu suka apa? Ketoprak, Tulis ketoprak. kue tiaw, Tulis kue tiaw. jeko, Tulis jeko. Semuanya aja boba ya. es krim boba, sushi, Mixu. mixu, iya benar. Itu semua makanan-makanan harta karun. Rendang. Tapi kamu nggak suka rendang ya? Suka. Rendang Tapi yang pedas. kalau yang pedas, perutku sakit. Oh ya udah. Kalau Ya ada rendang yang nggak pedas. boleh. Ya udah. Aku juga kangen bubur sumsum tau. Bubur sumsum iya bener. Harusnya. Bentar ya, kita harus catatnya. Kamu tulis aja bubur sumsum. Sumsum. Nanas. Nanas di jalan. Nanas di jalan. Kita sejauh ini sayang di Indonesia, setiap kali lihat nanas kita bilangnya, wow kita suka banget sama nanas, Iya. nanti kita makannya. Tapi kita sekitar 6 bulan totalnya tinggal di Indonesia dan nggak pernah Makan nanas di pinggir jalan guys. Soalnya di Turki itu nanas tuh guys, 1 buah nanasnya harganya 100.000. Mahal banget. Sementara kita selama di Indonesia lewat tuh ngelihat nanas abang-abang pinggir jalan tuh kayak, ya paling nanti cobain lah, paling nanti cobalah. Kita selalu bilang nanti kita harus makan, nanti kita harus Iya. makan, tapi nantinya kapan? Giliran udah nyampe Turki aja nyesel gitu, kenapa gak makan? Kamu tahu nggak roti O? Roti yo. Roti O. Belum pernah makan, tapi aku lihatnya di mana-mana, di stasiunnya kereta ada. Aku kemarin ingat waktu kamu sholat aku nunggu di luar, di belakangku ada roti yo. Di bandara aku lihat, di jalan aku lihat, roti yo itu di mana-mana. Tapi kita belum pernah makan. Aku juga tahu. Aku selama tinggal di Indonesia, aku lihat roti O di mana-mana, tapi aku belum pernah makan. Belum pernah seumur Kamu hidupku. orang lahir di Indonesia tau? Iya. Kamu Aku orang aja, Indonesia tahu. kamu tahu nggak? Aku baru makan nasi bebek Madura di umur aku ke 21 tahun. Ini gimana orang Indonesia? Aku Kayak jadi kamu- orang Indonesia dari kamu. kayak kamu baru makan kebab tuh di umur 21 tahun gitu. Kasihan banget. Padahal tuh di mana-mana gitu. Dan sejak saat itu aku kayak jatuh cinta sama nasi bebek Madura. Dan kali ini mungkin aku juga bakalan cobain pertama kali roti O bareng sama kamu nanti. Kasihannya orangnya. Kamu tahu nggak? Aku rasanya masih kayak dalam mimpi gitu. Kayak ini tidak real, tidak nyata. Mungkin bentar lagi aku akan bangun dan aku akan siap-siap dan pergi kerja lagi. Soalnya aku udah terbiasa banget untuk kerja setiap hari kan. Padahal aku cuma setahun aja kerja di sini. Rasanya kayak udah bertahun-tahun setiap hari aku kerja di sini gitu. Aku semoga sih terbangnya. Soalnya kangen banget. Setiap hari aku tetap nonton video-video yang ada di HP ku.
Sampai ada teman-teman yang tanyain ke aku, kenapa sih kamu lihat-lihat foto-foto terus gitu? Foto-foto tuh di Indonesia ya? Foto-foto waktu di Indonesia. Mereka bilangnya, apa yang kamu lihat dari foto-foto itu? Lihat-lihat terus, nggak bosan ya? Aku nggak bosan, soalnya itu dimana aku bahagia kan, bukan di sini yang aku bahagia. Aku senang, aku dapat kerja, aku bersyukur sih, alhamdulillah. Tapi ini bukan sesuatu yang aku bisa lakukan sampai selamanya gitu rasanya. Iya. Dan hari ini aku cuma dapat seminggu, kayak aku di antara bahagia dan sedih gitu. Kenapa tuh? Seminggu itu waktunya cepat. Mungkin aku bisa lakukan banyak hal dalam seminggu, tapi aku akan pulang lagi. Dan aku kerja setahun, dapatnya cuma seminggu doang. Itu rasanya sedih gitu. Orang-orang nangisnya karena cinta, aku nangisnya karena cinta sama Indonesia ya guys. Kerangan sama Indonesia. Semoga malam ini kita bisa berangkat. Sebelumnya aku belum pernah merasakan sekangen ini dalam hidupku. Oke guys, ini kita ikut-ikutan lain join masuk pesawat aja ya. Ngantuk banget rasanya. Ngantuk banget. Juga Semoga lapar. bisa masuk. Tapi tadi kita tanya-tanyain katanya bisa ya. Kalau aku bilang kan mereka akan berhenti nurunnya ya. Oh iya benar. Nggak masuk sih. Oh iya masih di line nih guys. Ternyata belum lanjut antriannya. Mereka lakukan ini, sering lakukan ini. Aku gak suka banget. Ya udah, kita nunggu aja. Tapi kita bisa masuk kan? Kita bisa terbang kan ya? Kita bisa ke Indonesia kan? So, cobain dulu. Kalau udah bisa masuk ke pesawat mungkin rasanya beda gitu. Sekarang kan masih kayak ya Belum jelas gitu. Aku kayak masih khawatir tahu ini udah fix belum ya. Siapa tahu kita duduk terus disuruh keluar gitu kan. Itu nggak mungkin, mereka harus lakukan. After preparations, we plan to start our flight in about 5 Başüstü dolaplarına Kita beneran terbang ya? yerleştirirken dikkatli olunuz. Daha küçük eşyalarınızı Nunggu dulu, belum fix nih ya. Siapa tahu aja kita tiba-tiba diturunin dari bawah tapi Kita akan tanya ke kru, ini kita terbang ya? Kendinize göre ayarlayınız. Nanti kita tanya kaplannya. Sürünceye kadar bağlı bir ya, aku sampai sekarang masih belum percaya kita terbang. ve gösterilen şekilde güneşliğinizi açık, masanızı kapalı, koltuğunuzu dik duruma getiriniz. Ayak desteği, ekran ve kumandanızı yerine yerleştiriniz. İlginiz için teşekkür ederiz. Şimdi lütfen emniyetiniz için önemli bilgiler içeren koltuk cebindeki emniyet kartını inceleyiniz. Uçuşunuz boyunca lütfen tüm uyarı işaretlerine ve kabin ekibinin yönlendirmelerine uyunuz. Keyifli yolculuklar dileriz. For this Turkish Airlines flight, we would like to draw your attention to the safety information you need to follow during this flight. Tak bisa dibohongi, hati ini rasa rindu yang ku pendam seperti bertahun-tahun lamanya. Ini bukan hanya mimpi, tapi sebuah memori. A dream. Oke guys, ini jam 7 malam di Bali. Kita baru landing. Jadi kita terbang malam. Landingnya malam juga guys. Anehnya 24 jam tidak kena Sinar matahari dan kita 24 jam bakalan ngerasain Jam 1 malam kita Wadidaw. naik pesawatnya dari Istanbul, turun masih malam di sini, di atas pesawat masih malam, di mana-mana itu malam guys. Aku kangen banget sama matahari. Wah, seneng banget. Bisa mencium udara-udara Indonesia lagi. Iya, pas kita masuk tiba-tiba Ini bawa apa nih? Bawa apa nih? Bawa makanan nggak? Nasi lemak. Kok nasi lemak? Laparan kamu kayaknya. Tapi jujur karena kita landingnya malam, jadi rasanya tuh kayak bukan pindah negara guys. Iya, rasanya kayak apa ya, pindah kota aja gitu. Iya. Sekarang kita pengen hotel dulu soalnya kita mau naruh-naruh barang. Ya, kamu ngantuk nggak?
Belum. Nah makanya aku bilang jangan tidur di pesawat. Tidur di pesawat guys. Nah sekarang Aduh di sini parah sih. malam. Takutnya jet lag ya, tapi nggak boleh jet lag sih. Kamu Apapun yang terjadi aku harus tidur. kamu harus tidur. Pas sampai hotel berenang dulu. Capek-capek dulu. Terus dia di mana? Nah, Rotio sayang. Ada bubuk kopi nggak di sini? Coba. Tutup matanya. Follow Rotio. Ini bukan Rotio, ini mah Starbucks. Oke, kita langsung masuk. Masuk dulu. Langsung ke hotel kita. Никогда без авиана отсюда. Lihat. Coklat. Wow. Nasi pecel. Wow, udah setahun ya. Sudah. Martabak. Indomaret. Indomaret. Di sini kita seneng banget bisa lihat lagi jalan-jalan di Indonesia. Lihat orang jualan nasi pecel dan Indomaret aja senengnya udah minta ampun. Saking kita kangennya sama pemandangan kayak begini. Kita udah sampai hotel, yeay. Tapi ini hotelnya agak gelap, soalnya malam ya. Dari HP kelihatannya gelap guys, padahal sebenarnya sini terang. Kirimin sama salah satu teman kita di Bali, namanya Kak Ade. Makasih ya, dikirimin tempe dong. Gimana? Ada kentang goreng, tempe dan telur. Enak, enak banget. Kangen aku rasanya kangen. Dia juga kirim sambal kacang, sos Sambal kacang. Ada buku. Wow, ini langsung ya? Iya langsung. Makan. Iya. Banyak banget. Ada kerupuk sayang. Coba-cobain ya. Iya langsung. Kamu kayak mode barbarnya udah mulai on nih kelihatannya nih. Sabar kita baru keluar dari bandara. Ini masih apa nih? Kerenyuk bukan Renyah. kringkul. Renyah, gurih, renyah. Oh gurih ya. Çok güzel. Makasih ya udah kirimin kita. Ini enak banget. Apa namanya? Tempe. Bukan yang kirimnya. Aku Oh. bilang apa? Hello tempe. Makasih ya tempe. Namanya Ade. Ade, makasih ya Ade. Ini enak banget. Kak Ade, semuanya. makasih. Banyak. Buat melepas rasa kangen, kita juga coba naik motor malam-malam. Kangen banget sayang. Guys, aku kangen banget naik motor kayak gini. Lompat-lompat di atas motor pun aku kangen rasanya. Tapi hati-hati ya mas. Iya. Soalnya- Masih rada-rada kagok 1 tahun udah gak naik motor. Iya, kayaknya soalnya dia udah setahun gak naik motor. Hati-hati ya mas. Siap Bu. Kiri ya bang, kiri ya. Aku jalan aja. Wow. Ini masnya. Kepala pergi kemana? Wow. Ini adalah Bali malam-malam. Masakan Padang, tentu saja ada di mana-mana. Oke guys, sebenarnya ritual pertama kita waktu nyampe Bali pengen makannya rotio ya. Ya, kita di listnya yang paling pertamanya makan rotio sampai bandara. Cuma Jadi, sayangnya waktu nyampe bandara tadi kayaknya rotionya ada di dalam, tapi kita udah duluan keluar bandara. Pas keluar kita udah jam 10 guys, rotionya udah pada tutup. Jadi kita masuk ke wishlist kedua, mau makan bubur ayam sama istri. ini bubur ayam yang paling enak aku makan di Indonesia. Kemarin waktu kita ke Bukan Bali, bubur kita ayam, di sini. bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Kacang hijau. Maaf ya. Maaf ya apa? Ayo let's go yuk. Bubur kacang ijo jam 9 malam. Makin gelap, makin dalam rasa sayang. Diseruput pelan sambil nonton sinetron. Bikin aku lupa mantan dan cicilan motor. Oke. Terakhir kali kita datang ke sini tahun 2023 ya. Lama banget. Gila nih, kalau kalian datang ke Bali dan kalian pecinta kacang hijau, kalian harus datang ke sini guys. Ini enak banget. Ini salah satu kesempatan kita makan kacang hijaunya dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Habisin dulu. Bikin aku lupa mantan dan cicilan motor. Totalnya berapa? 15 ya? Ini 20 ya bang? Nolnya banyak, bingung. Ini emang enak banget pas 2 tahun yang lalu kita kesini makannya.
Hotelnya dekat dari sini. Jadi kita hanya 4 hari di sini, mau makan setiap hari di sini lagi. Siap. Kapan datang? Baru Oh, baru. Beberapa jam yang lalu sampai. terbang dari Turki langsung ke sini buat nyobain kacang hijaunya, Mas. Sayang, kayaknya ada yang salah deh dari kamu pakai helm. Itu bagian bawahnya. Itu bagian bawahnya, sayang. Gimana maksudnya? Nah, ini bagian depannya, ini bagian bawahnya. Kamu masukin dari sini kayak kepala gitu? kamu. Aku tadi kayak gitu? Salah. Bukan. Yaudah, jangan itu. Aduh, udah setahun nih nggak pakai helm, jadi lupa cara pakai helm. Ini gimana? Udah nggak? Nah, gitu. Nah. Aman. Ayo bang, mundur, bang, mundur bang. Mundur. Nah, 2000 bang. Hah? 2000. 2000? Iya, 2000 bang. Ini aku bantuin. Dompetnya aja langsung nggak apa-apa kan istrinya. Udah balik. Oke guys, jadi itu dia perjalanan kita hari ini ya. Sebenarnya hari ini excited banget, mendebarkan dari pagi. Kita masih nggak tahu kan apakah kita bisa ke Bali, apakah kita bisa pulang ke Indonesia, atau kita tinggal lagi di Turki gitu ya. Perasaanku hari ini itu campur-campur banget. Soalnya di awalnya kan aku kerja shift malam, Iya. pulang tidur sebentar aja. Langsung malamnya aku ganti negara. Aku rasanya kayak lagi di dalam mimpi, atau mungkin besoknya aku akan mulai shift pagi lagi, Iya. atau apa gitu. Kayak Addicted aku kerja gitu jadinya. juga ada gantuk-gantuknya kan di pesawatnya. Si Pak suami itu tidur, aku nggak tidur juga. Ya, aku tidur banyak guys. Aku di sana tangan-tangan, dia malamnya di sini bisa tidur, paginya lebih awal aku bisa bangun gitu. Jadi rasanya kayak sedikit bingung, pusing, hatiku tenang, bahagia, excited, atau semua gitu, campur-campur. Jadinya kayak susah ekspresi perasaannya gitu. Ya udah guys, kalau gitu segitu dulu aja video kita kali ini. Oke guys, see you in the next video, and as always, görüşürüz.